Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pekerjaan erection rafter atau kuda-kuda pada sebuah konstruksi bangunan. Lebih tepatnya konstruksi baja. Kali ini kita akan membahas mengenai rafter atau kuda-kuda pada bangunan tersebut, di mana bangunan ini memiliki bentang yakni 24,5 meter. Berapa ukuran rafter yang dipakai dan lain sebagainya akan kita bahas. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari gambar desain. Ini sebuah denah atap pada bangunan tersebut. Seperti ini atap baja. Ini bentangnya yakni 24,5 meter dari kolom ini ke kolom ini. Ini 24,5 meter. Dengan bentang sekian, kalau pakai WF itu rafternya yakni 250. Tapi ini kita gunakan Cremona. Ini jarak 8 meter, ini 6 meter, ini 6 meter, ini 6 meter, dan ini juga 6 meter. Ini dengan bentang 24,5 itu seyogyanya pakai WF 250. Karena ownernya ingin menghemat, maka kita gunakan Cremona, yakni Cremona pakai UNP 80 dan juga siku 44. Ini juga Cremona, ini juga Cremona, ini juga per grid as bangunan. Dan ini ada gording. Gordingnya ini kita gunakan CNP 125. 12,5 cm. Yang di tepi ini ada girder pakai WF 200 sisi kanan dan juga kiri ini pakai girder, dan ini ada ikatan angin pakai diameter 12 mili. Ini dan ini untuk ikatan anginnya. Kalau potongannya seperti ini potongan bangunan dengan bentang 24,5 meter. Ini ada kolom beton sisi gavel pakai 30-30. Ini adalah rafternya, kita gunakan Cremona tadi. Ini jarak gordingnya per 153 atau 1,53 meter. Jadi untuk rafternya ini adalah untuk penghematan, makanya kita gunakan Cremona. Seharusnya rafternya pakai WF 250. Ini ada keterangan atap pakai galvalum, gording pakai CNP 125, ini tadi berjarak 153. Lalu ada rafter pakai Cremona UNP 80 dan juga siku 44. Dan ini ada ikatan angin diameter 12 mili. Kalau kita lihat lebih detail gambarnya seperti ini. Ini rafter pakai Cremona, kolomnya pakai WF 250. Seperti ini rafternya, dan ini ada keterangan atap pakai galvalum, gording pakai CNP 125, track stang pakai diameter 10, dan ini Cremona pakai UNP 80 dan kombinasi siku 4x4. Ini kalau lebih detail dari ini untuk tegak Cremona siku 44 ini turun mengikuti gording, yakni dengan jarak 153. Lalu tengahnya kita beri, jadi jaraknya kurang lebih 75 cm. Ini gording, ini bawahnya kita beri isian Cremona siku 44. Lalu di tengah-tengah jarak antar gording ini ada tegak juga. Di seperti ini. Ini per 75 cm kurang lebih. Ini tinggi Cremona ya, ini 35 cm. Ini 35 cm. Ini untuk
Cremona utama bagian atas dan bawah. Ini bagian bawah dan ini bagian atas. Ini kita gunakan UNP 80. Ini bagian atas dan bagian bawah. Pakai UNP 80. Termasuk hons atau kelean ini. Sedangkan untuk isian Cremona ini yang tegak dan yang miring ini, bracing ini kita gunakan siku 44. Ini isian Cremona pakai siku 44. Sedangkan untuk detail atau join rafter bagian atas dan juga rafter ketemu kolom seperti ini UNP 80 bagian atas dan bagian bawah. Ini UNP untuk hons atau kelean pakai 80 juga. Dan ini ada baut pakai diameter 16, jumlahnya 8 yang sisi sini. Yang ini jumlahnya 6. Dan juga ada plat, ini pakai plat 10 mili. Sekarang kita lihat proses pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai kolom pada konstruksi baja ini. Untuk lebih detail mengenai konstruksi kolom pada konstruksi baja ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pekerjaan fabrikasi untuk rafter dan juga kolomnya. Untuk rafter ini yang saya jelaskan tadi, yakni rafter Cremona. Untuk pekerjaan baja ini berbarengan dengan pekerjaan sipil. Untuk sipilnya ini yakni pekerjaan pondasi ini sudah selesai, pondasi pelcap. Untuk lebih detail mengenai pekerjaan pondasi pada bangunan ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail mengenai pondasi tersebut. Ini pemasangan isian Cremona siku 44. Dan ini Cremona yang UNP 80. Ini panjangnya kurang lebih yakni 12 meter lebih untuk panjang rafternya. Sedangkan UNP panjang di pasaran yakni 6 meter. Berarti ada sambungan pada rafter tersebut. Dan ini sebagian sudah kita las untuk isian Cremona. Ini yang Cremona UNP 80. Ini juga UNP 80. Ini isian Cremona pakai siku 44. Ini double bawah dan atas. Untuk isi sikuannya ini. Ini jaraknya 1,5 153. Jarak tegaknya dibagi 2 akhirnya kurang lebih 75 untuk isian siku 44. Ini sampai sini 153 kita bagi 2. Tengah-tengahnya kurang lebih 75. 153 adalah dudukan untuk gording. Jadi untuk isiannya ini harus ketemu dengan gording. Dan ini pada penampang yang lain bisa teman-teman saksikan ini UNP atas dan bawah. Ini isian siku 44 double atas dan bawah, samping kanan dan samping kiri. Dan itu bisa teman-teman saksikan rangkaian rafter Cremona sudah selesai, sudah dilas full, dan itu sudah di mani, dan pemasangan plat kupingan join antara gording dan rafter juga sudah selesai.
plat join antara rafter dan kolom juga sudah selesai, termasuk plat join rafter antar rafter nok di bagian ujung. Dan ini dapat beberapa hari juga sudah mulai di finish untuk rafternya. Itu warna abu-abu, sedangkan yang di depan ini adalah gording yang sudah kita meni. Jadi ini siap untuk dilakukan erection karena kolom juga sudah berdiri tegak. Dan ini proses tusir sebagian cat yang kurang nutup, ini kita cat finish untuk rafternya. Kalau kita lihat lebih dekat seperti ini bentuk rafter Cremona. Ini dari ujung sana sampai dengan ujung sini, ini panjangnya kurang lebih 12,4 meter. Seperti ini tingginya Cremona yakni 35 cm. Ini isian Cremona ini berjarak 75 yang tegak. 75 cm. Ini 75 cm, ini ke sini 75 cm dan seterusnya. Ini plat join untuk gording. Kita gunakan ukuran 4 mili. Duduk di atas Cremona yang tegak, isian Cremona yang tegak untuk gordingnya nanti. Ini Hons atau kelean juga dari UNP 80. Dan ini untuk plat join 10 mili antara rafter dengan kolom. Ini jumlah bautnya. Dan ini ada plat untuk join ikatan angin. Ini plat 10 mili juga. Dan ini sudah di erection, dapat 2 rafter termasuk sudah kita pasang untuk gordingnya. Ini jarak antar gording 153 cm. Dan ini adalah join gording dengan rafter. Ini berdiri di atas Cremona yang tegak, isian Cremona yang tegak. Itu juga. Dan ini kita lanjut untuk proses erection rafternya. Erection rafter yang keempat. Dan itu bisa teman-teman saksikan. 3 rafter sudah berdiri tegak beserta gordingnya sudah terpasang. Ini kita lakukan erection untuk rafter yang keempat. Erection rafter dengan bentang bangunan yakni 24,5 meter. Ini 2 pekerja berada di box A untuk narik setrek chain blocknya. Kanan dan kiri ada pekerja juga untuk setting rafternya di ujung sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini dia rafter pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ini untuk kolomnya sisi kanan dan itu sisi kiri untuk rafter yang keempat. Di ujung antar kolom ini ada balok girder, kita gunakan WF 200. Untuk pekerjaan erection ini ada 4 orang, 2 orang di box A ini. Di box A kita gunakan CNP 150 dengan ketinggian 12 meter. Sedangkan untuk sand block atau strike ini yang di ujung ini kita gunakan kapasitas 3 ton. Untuk menstabilkan box A ini kita gunakan tali tambang. Kita ikat pada kolom ini, kolom beton 1, dan ini juga ada 2, kita ikat pada kolom beton. Pada posisi box A ini ada 2 pekerja,
dan itu juga ada tali tambang. Jadi total tali tambang untuk pengaman box A ini ada 4 tali tambang. Ada 2 pekerja lagi, sisi kiri ini bagian ujung di bawah, dan ini sisi kanan juga ada. Untuk proses erection ini satu rafter kurang lebih 3 jam, sudah termasuk untuk pasang joinnya, join baut pada kolom. Ini kita gunakan erection secara manual, tidak kita pakai mobile crane, tapi kita gunakan box A untuk proses erection ini. Jadi ya agak lama karena tenaganya juga tidak terlalu banyak. Ini 4 orang. Ini kurang lebih satu rafter ini 3 jam sudah termasuk pasang join baut di kolom sisi kanan dan sisi kiri. Setelah rafter ini terpasang sempurna, ini box A tidak kita lepas dulu, tapi kita pasang gordingnya terlebih dahulu. Jadi kita sambung dari rafter yang ketiga ke 4, kita pasang gordingnya. Setelah stabil baru box A dilepas, lalu dipindah ke posisi rafter yang kelima. Dan itu satu orang sedang proses pemasangan baut join rafter ke kolom sisi kanan, dan satu orang lagi di sisi kiri juga persiapan melakukan pemasangan join baut pada kolom. Dan ini bisa teman-teman saksikan, proses pemasangan rafter sudah selesai, termasuk juga pemasangan gording sudah selesai, dan juga trek stang dan ikatan angin juga sudah selesai semua. Ini termasuk talang sisi kanan dan sisi kiri. Sudah siap untuk proses pemasangan atapnya. Di sisi kiri ini ada talang galvalum. Demikian penjelasan mengenai rafter atau kuda-kuda pada konstruksi baja dengan bentang 24,5 meter. Tadi kita bahas mulai dari perencanaan, fabrikasi hingga erection. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.